setiap perguruan tinggi itu punya karakteristiknya tersendiri. Nah, itu karakteristiknya kalau UT sendiri seperti yang jelaskan oleh Pak Gede, kita di Bali itu hanya ada satu ya. Mungkin namanya aja Universitas Terbuka dan Pasar gitu. Oh di Gianyar nggak ada nih gitu, di Buleleng nggak ada UT gitu. Ada gitu. Jadi kita emang di Bali itu hanya ada satu saja. Nah, kemudian berikutnya yang nanya, terus kampusnya ada di mana nih gitu. Nah, itu mungkin yang sedikit berbeda ya dari perguruan tinggi lain, bahwa kita karena dari awal memang dilahirkan sebagai perguruan tinggi yang berbasis jarak jauh dengan skema belajar mandiri bermoduskan online ya. Jadi kita untuk yang namanya kampus untuk kuliah itu tidak tersedia seperti kampus pada umumnya. Tetapi yang ada adalah gedung operasional untuk pelayanan dan juga untuk ujian ya. Bahkan kalau memang menghendaki ada yang pembelajaran secara tatap muka atau langsung, itu kita juga sediakan. Cuma memang tidak sebanyak kampus pada umumnya. Itu yang pertama. Berarti nggak ada kelas-kelas kayak nggak kampus ada. lain ya? Jadi jangan kaget itu. Mau lihat gimana kelasnya UT gitu ya. Mau lihat bangkunya kayak gimana. Tapi untuk sebagai bentuk bahwa eksistensi kita ada nih di Bali gitu, kita memang ada gedung operasionalnya seperti yang kalau udah bilang tadi. Bahkan nanti ya Mitra AR kalau lewat di Jalan Raya Sesetan ya gitu. Itu gede banget, cuy. Jadi itu gedung operasional kita. Jadi jangan merasa khawatir ya, ini bener nggak ya nih kampus nih ada gitu. Takutnya dia tuh hanya cuma kampus abal-abal gitu, namanya aja terbuka, kuliah jarak jauh. Jangan-jangan ini kantornya juga nggak ada di Bali nih. Kita ada di Bali, di setiap provinsi kita ada. Jadi itu juga salah satu yang membedakan UT dengan perguruan tinggi lain, di mana kita itu untuk kantor pusat kita ada di Tangerang. Baik. Itu kantor pusat UT itu lebih gede lagi gitu. Udah kayak seluas Bali Safari lah ya. Gede banget lah pokoknya. Kayaknya lebih gede lagi. Betul. Nah, kemudian yang berikutnya itu di setiap provinsi itu kita ada yang namanya layanan di daerahnya. Jadi misalnya nanti nih Mitra AR itu ternyata ada tugas mungkin ke provinsi lain, itu nggak usah khawatir pending nih studinya, masih tetap bisa dilanjutkan dengan mengakses yang namanya ya kantor layanan di provinsi tersebut. Betul. Misalnya Mitra AR yang dari Bali nih dapat tugas ke daerah Maluku misalnya, di sana bisa diakses juga. Bisa. Kita ada pokoknya di total 30 ya, seprovinsi 39 layanan plus 1 layanan luar negeri. Nah, itu juga. Jadi biasanya kan ya masyarakat Bali sekarang itu kita amati sudah mulai berangsur-angsur itu banyak yang berangkat ya ke luar negeri. Ada yang berlayar, ada juga yang di darat mungkin. Nah, di sana mereka juga dilema nih gitu. Nah, gimana nih nanti aku lulusan SMA nih gitu, lagi berusaha untuk mencari nafkah lah gitu untuk keluarga dan lain sebagainya, tapi ini pengen juga sambil kuliah. Nah, nggak usah khawatir, bagi yang berlayar maupun ada di negara manapun itu UT itu memberikan fasilitas. Mitra AR, teman-teman atau masyarakat bisa kok sambil kuliah sambil kerja, meskipun zona waktunya beda, daerahnya beda. Itu bisa dijawab semua di UT ya? Iya betul, bahkan banyak ya Pak Gede ya. Banyak ya Luna? Banyak sekali mahasiswa UT yang di luar negeri. Betul sekali, kita memang fasilitasi mereka, jadi layanannya full online seperti itu. Nah, yang berikutnya nih, kemudian ini bukan berarti kita tuh mau saling unggul-unggulan ya sama perguruan tinggi lain gitu. Kita bermitra kok sama perguruan tinggi yang ada di Bali. Kemudian yang berikutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gede, dari sistem perkuliahan, kita memang dari dulu tuh emang udah online. Jadi bukan berarti kita nggak move on ya dari masa-masa COVID ya. Di masa-masa COVID baru online gitu. Iya benar. Kita itu memang udah dari dulu. Sebenarnya bukan online ya dari dulu dilahirkan ya. Lebih ke mandiri dan jarak jauh. Itu sebenarnya karena kan pada tahun 1984 itu masih belum begitu teknologi. Iya, teknologi kan masih dalam proses pengembangan lah dan lain sebagainya. Nah, jadi dari awal memang dilahirkan menjadi perguruan tinggi jarak jauh dengan skema belajar mandiri gitu. Akhirnya mengikuti dengan perkembangan zaman, barulah kita memanfaatkan kecanggihan dan update dari teknologi itu gitu. Nah, dari segi yang lain mungkin dari persyaratan ya. Jadi sempat juga ada yang bertanya,
Dulu setahu saya nih UT ini hanya untuk yang udah kampus guru lah, yang sudah berumur ya. Benar-benar. Kemudian bagi yang sudah bekerja. Nah, sesuai dengan apa yang Kak Luna sampaikan di awal bahwa ini terobosan UT apalagi nih gitu. Jadi sekarang itu dari sekian 3 tahun yang lalu ya gitu. Jadi kita mengalami yang namanya pergeseran segmentasi mahasiswa. Jadi yang sebelumnya memang yang put interest lebih banyak kuliah di UT itu adalah yang sudah bekerja ya. Bener. Karena fleksibilitas sistem kuliah yang kita sediakan. Tapi sekarang dari 3-4 tahun belakangan itu banyak banget yang fresh graduate yang daftar di UT. Oke. Gitu. Jadi ya udah nggak berlaku lagi tuh paradigma lama gitu. Jadi sekarang itu dari semua kalangan, dari semua usia, kemudian dari semua latar belakang pendidikan, kita sangat-sangat welcome di UT. Siap. Mungkin kalau dulu UT itu jadi pilihan orang-orang yang sibuk, yang nggak punya waktu gitu ya. Tapi sekarang pilihan semua orang jadinya. Belum lagi melihat dari segi biaya ya gitu. Terkadang nih kayak bener nih kuliah di UT dengan online tapi kok biayanya murah banget. Sebenarnya yang bikin biaya di kita tuh terjangkau itu adalah yang dibayarkan adalah uang kuliahnya, karena kita memang tidak ada yang namanya pembiayaan gedung seperti itu. Biasanya kan itu ada yang membuat additional charge ya dari setiap biaya kuliah. Karena kita tidak ada uang gedung, jadi yang kita lakukan hanyalah ya udah biaya untuk teman-teman kuliah aja gitu. Itu yang membedakan. Yang berikutnya nih, mungkin ini juga menjadi informasi menarik ya bagi Mitra AR ya. Mungkin di sini Mitra AR ada yang sudah berkuliah ya di suatu perguruan tinggi gitu. Entah sudah tamat, jenjang diploma, atau mungkin sudah di DO. Nah, itu gelas spesial ya sebenarnya ya. Don sebenarnya itu artinya ya, bukan drop out ya. Jadi itu mungkin di pertengahan jalan mungkin terkendala, baik itu karena biaya atau lewat masa studi karena kesibukan gitu. Kok kayaknya kasihan ya kalau nggak dilanjutkan gitu ya Kak Luna ya gitu. Kita juga sangat membuka pintu lebar untuk lanjutkan lagi itu di UT. Jadi karena kasihan gitu loh, udah misalnya 5 semester terhenti gitu, bisa dilanjutkan di UT dengan catatan ya memang kasusnya itu adalah lewat masa studi atau terhambat biaya, bukan karena problematik ya gitu. Itu bisa dilanjutkan di UT. Kita sebutnya yang namanya jalur rekognisi pembelajaran lampau. Jadi bisa nih, bukan kemarin saya baru sampai semester 5 nih di kampus A, lanjut di UT semester 6 ya, bukan seperti itu. Jadi bisa tawar nih gitu. Kalau saya mau nawar dong Kak Indah, kemarin udah nempuh mata kuliah ini, kira-kira di UT ada yang sama nggak, biar bisa nilai yang sama ini nggak, mata kuliah sama ini biar nggak perlu ditempuh lagi, biar bisa diakui kayak gitu. Atau mungkin yang kemarin baru sampai jenjang diploma, nah dari perguruan tinggi yang terdaftar di kementerian ya, baru sampai diploma nih gitu. Karena sekarang ya kita tidak menutup mata juga ketika mencari pekerjaan, ya memang syarat minimal itu yang ditetapkan adalah S1. Betul. Jadi diploma tuh agak-agak nanggung gimana betul, gitu ya. Betul. Tapi bukan berarti mereka tidak matang ya secara keilmuan, mereka sudah matang. Cuma memang ada memang beberapa lini pekerjaan yang mensyaratkan S1 gitu. Mau dilanjutkan di UT bisa nggak? Bisa banget. Gitu. Jadi ayo tawarkan mata kuliah udah pernah ditempuh, bisa dilanjutkan di UT. Wow, luar biasa. Jadi emang fleksibel banget ya. Benar Kak Luna. Nah, kemudian di sisi lain itu selain memang kita tidak ada yang namanya seleksi ya mahasiswa, jadi nggak usah khawatir, yang penting berkas pendaftaran, syarat pendaftarannya udah sesuai aja gitu, kita terima. Pokoknya kita menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Jadi nggak usah khawatir nggak keterima di UT atau bagaimana, pasti diterima. Wah, gitu. Kalau ini emang pas banget, karena kalau dalam benak saya pendidikan itu memang untuk semua orang sih. Betul. Saya pikir ya. Jadi kalau misalnya ada kendala apa, itu bisa dibicarakan di UT. Ketika terkendala di kampus lain, udah ke UT aja. Iya, betul. Baik. Nah, Pak Gede dan juga Kak Indah, ini kita udah tahu banget UT ini kampus online gitu ya. Sebenarnya mungkin boleh dijelasin yang dimaksud online atau sistem belajar online itu kayak gimana sih? Biar Mitra AR ada bayangan lebih jelas gitu. Ya, ini yang apa ya istilahnya, yang perlu mungkin kita pahami bersama gitu. Jadi selama kemarin masa pandemi, tidak hanya perguruan tinggi selain UT yang berusaha untuk mencapai pembelajaran secara online, tapi dari anak usia dini pun sampai dengan tingkat
perguruan tinggi pun beramai-ramai untuk melakukan pembelajaran secara online, daring. Benar. Sebenarnya konsep pembelajaran online ini bukan semata-mata seperti ini ya. Kita buka aplikasi, mohon maaf, Zoom, seperti itu bukan. Tetapi pembelajaran online yang di sini adalah media yang menjembatani ya antara si penyelenggara pendidikan dengan si mahasiswa. Siap. Ya, kalau di UT ya kita jembatani dengan media teknologi. Ya, yang pertama dari bahan ajar atau buku. Ya. Jadi biaya yang tadi disampaikan yang 1,3 per semester itu sudah ikut dengan buku. Oh, yang buku materi pokok. 1.300.000 untuk 6 bulan 6 itu bulan itu sudah sama buku. Ya. Oh, wow. Bukunya ini pun kita siapkan secara cetak dan mencetak. Baik. Nah, ini yang pertama yang memang syarat ya untuk kampus-kampus yang ingin menyelenggarakan pembelajaran secara online. Yang kedua, dari sisi pembelajarannya, teknologinya. Banyak selama ini menggunakan Zoom itu sudah dianggap online. Menggunakan Google Meet sudah online. Sejatinya bukan itu. Zoom, Google Meet itu kan hanya tool tambahannya. Hanya alatnya alat aja. untuk menghubungkan kita ketemu. Biar bisa misalnya kalau seperti ini face to face kan begitu. Tapi bukan itu sebenarnya maknanya. Maknanya yang benar-benar rohnya itu adalah di proses pembelajarannya secara online seperti apa. Baik. Nah, jadi kalau perguruan tinggi di UT itu sudah menyiapkan semuanya. Ya, kalau di kampus itu ada namanya istilahnya silabus. Di UT juga sudah siapkan itu. Nah, kemudian pengajarnya juga sama. Kita juga bermitra dengan semua perguruan tinggi yang di Indonesia. Pengajaran tidak hanya dari UT, ya bisa jadi nanti ketemu dengan dari dosen-dosen UGM, dari UI, malah banyak praktisi. Ya, salah satu contoh misalkan ketua MPR kita Pak Bangsud itu juga salah satu dosen kita di UT. Kemudian yang Tantowi Yahya juga salah satu praktisi tutor kita di UT. Gitu. Siap. Siapa tuh ketemu dengan beliau, kita tidak tahu karena kan itu kan nanti tergantung di pembagian dari masing-masing kelas dan mata kuliahnya masing-masing. Nah, sehingga pembelajaran online ini ya, pembelajaran online ini tidak hanya sekedar mengakses dashboard pembelajaran yang disiapkan, tapi ada istilahnya keterikatan antara dosen dengan si mahasiswa. Harus ada hubungan yang benar-benar terbentuk ya. Siap. Karena setiap kegiatan pun ini harus kita berikan feedback. Nah, jadi ada diskusi yang nanti mungkin akan diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Kemudian juga ada tugas yang nanti juga harus dikerjakan oleh mahasiswa supaya ini untuk mendukung proses pembelajaran secara online-nya gitu. Di sisi lain buku yang tadi sudah didapat oleh mahasiswa. Ini sebenarnya yang kita siapkan untuk menunjang proses pembelajaran secara online supaya bisa terselenggara dengan baik. Siap. Wah, gimana Mitra Air? Anda udah siap untuk belajar online di UT? Cuman masih bingung nih kayaknya Mitra Air, masih bertanya-tanya kira-kira program studi apa yang bisa saya tempuh gitu kan sesuai dengan minat dan bakat saya. Nah, ngomongin itu ada berapa banyak? Ada prodi apa saja di UT ini Pak Gede dan juga Kak Indah? Ya, kalau jumlah program studi kita ada banyak ya, lebih dari 44. Itu tuh terbagi 44, ya. Tambah yang baru kurang lebih hampir 49 lah. OTW 50 lah ya Pak. Agak nawar-nawar sih. Karena kita tahun depan lagi ya, ada kita buka program studi baru lagi gitu. Jadi kalau misalnya dilihat sih untuk jenjang pendidikan ya, kita itu rata-rata S1. Diploma ada, cuma diplomanya D3 perpajakan sama D4 kearsipan. Selebihnya udah S1 semua. Kemudian ada juga program S2 atau magister sama S3 atau dokter. S3-nya sudah ada. Sudah ada. Wow. Nah, yang paling hot banget nih yang baru dibuka nih ya, salah satu gebrakan baru juga dari UT, kita udah buka yang namanya program studi S1 perpajakan, sains data, pendidikan agama Islam. Kemudian yang kemarin nih di UT masih mensyaratkan, oh aku baru lulus SMA SMK nih mau jadi guru. Dulu nggak bisa gitu. Nah, harus ke sana dulu. Iya, harus ngajar dulu gitu. Iya. Harus ngajar kan. Betul. Nah, sekarang kita udah terbuka bagi yang masyarakat belum punya pengalaman sebagai seorang guru, belum mengajar, pengen jadi guru bisa. Jadi kita udah buka S1 pendidikan dasar sama S1 pendidikan anak usia dini ya, PGTK, PG PAUD itu bagi yang belum mengajar. Ayo yang mau jadi guru ya. Mulai dari nol ya. Betul. Kita terbuka sama di UT. Terus apalagi ya ada yang baru ya, yang S2. Nah, yang kemarin udah
selesai S1 hukum ya, siapa tahu pengen lagi mematangkan kompetensinya, gelarnya, apalagi yang udah bekerja ya untuk kenaikan pangkat, kita udah buka S2 ilmu hukum. Oh, luar biasa sekali. Cuman kalau saya dengar tadi ada banyak sekali prodi baru atau jurusan baru. Betul. Yang itu memang daya serap di dunia kerjanya tinggi banget. Tinggi banget, betul. Nanti tahun depan kita ada S1 psikologi ya. Psikologi sama bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Itu yang belum banyak ada di Bali ya kan? Betul. Malahan beberapa orang sampai harus keluar Bali untuk bisa kuliah itu saja. Betul. Itu masih tahun depan. Jadi sekarang yang masih hangat-hangatnya. Betul. masih hangat-hangatnya itu ya yang mau jadi guru tapi belum ngajar gitu. Luar biasa banget Mitra. Jadi udah apapun yang Anda ingin dalami, apapun passion Anda atau apapun cita-cita Anda di UT aja. Betul sekali, dan itu pun udah terakreditasi, rata-rata udah A, jadi nggak usah khawatir nanti mau ngambil jurusan UT-nya aja udah A gitu, jurusannya juga udah rata-rata A, jadi nggak perlu khawatir lagi nih kampusnya abal-abal, kualitasnya gimana nih gitu. Wow, dengan semua kemudahan di UT, dengan semua fleksibilitas di UT, Kak Indah dan juga Pak Gede, tadi udah disebutin 1,3 untuk 1 semester ya kan, tapi pengen tahu nih biaya-biaya lainnya yang mungkin akan bermunculan kalau kuliah di UT itu apa aja? Nah kalau untuk biaya lagi tolong ditahan dulu. Oke. Spoiler nggak tahan nih. Ini sebenarnya kalau ngomong biaya agak sensitif Mitra, tapi justru inilah yang sering jadi pertimbangan. Betul. Dan ini yang sering jadi kendala ya kan. Kita pengen tahu kira-kira kalau di UT kita harus nyiapin uang berapa sih? Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini di 104,4 FM.